Baik, saya diamanahkan oleh teman-teman panitia untuk sharing dengan kawan-kawan semua mengenai sumbangsih Kohati ya dalam meningkatkan intelektual perempuan Indonesia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Karena eh, betul sekali kita adalah mahasiswi semua, teman-teman anggota Kohati adalah mahasiswi yang memang notabene masih berkecimpung ya di dunia kemahasiswaan, memiliki ciri-ciri sebagai seorang mahasiswa, yaitu insan-insan akademis gitu kan, yang memiliki nilai-nilai kritis, sistematis, kemudian empiris, nilai-nilai akademis yang memang masih melekat di dalam diri teman-teman. Selain daripada itu, sebagai seorang mahasiswi juga teman-teman punya kelebihan-kelebihan lain. Salah satunya adalah punya skill, kemudian punya usia yang memang masih produktif, sehingga memungkinkan banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, kemudian karena kita adalah mahasiswi Islam yang berhimpun bersama, bergabung bersama di dalam satu himpunan yang dinamakan Himpunan Mahasiswa Islam, dan ada spesifikasi bidang khusus, wadah khusus yang menaungi kita, membawahi kita, yaitu Kohati. Nah, kemudian teman-teman sejauh ini juga di acara webinar ini mempertanyakan terkait sejauh mana sumbangsi dari organisasi kita untuk membentuk generasi-generasi perempuan yang cerdas secara keintelektualan. Nah, di sini teman-teman, tentu kita sebagai kaum akademisi memiliki banyak cara yang bisa dilakukan dalam hal meningkatkan kecerdasan kita. Sebelumnya kita harus paham dulu, dan kita secara kita coba lihat secara istilah begitu, bahwa kecerdasan intelektual ini mungkin beberapa masih ada yang asing ya terdengar di telinga kita, namun kita lebih sering familiar dengan sebutan IQ begitu ya. Nah, IQ dan kecerdasan intelektual itu merupakan hal yang sama. Nah, kemudian konsep sendiri dari kecerdasan intelektual itu muncul ketika adanya temuan lapisan neokorteks pada otak manusia. Nah, dari lapisan inilah manusia dapat mempelajari banyak hal, termasuk berhitung, berbahasa, hingga menggunakan komputer. Nah, jadi secara umum kecerdasan intelektual itu merujuk pada potensi yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat berpikir kita. Nah, jadi kecerdasan ini dapat dinilai dari kemampuan verbal dan juga logika berpikir seseorang. Nah, konsep ini menurut dari William Strand, itu kemampuan intelektual adalah kesanggupan dari seseorang untuk bisa menyesuaikan diri pada hal-hal baru dengan menggunakan alat-alat berpikir kita. Nah, ini meruntut pada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian kemampuan dari intelektual itu juga merujuk pada kapabilitas seseorang untuk bisa ataupun untuk dapat bertindak secara terarah dan berpikir secara bermakna, dan juga dapat berinteraksi secara efisien dengan lingkungannya. Nah, jadi IQ ini dibentuk oleh otak kiri ya, yang mencakup kecerdasan linier, kemudian matematik, kemudian sistem logis dan sistematis. Nah, kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, ketepatan, akurat, dan dapat dipercaya begitu ya oleh nalar kita. Nah, jadi orang dengan
kecerdasan ini akan mampu untuk memiliki analisis yang tajam dan memiliki kemampuan untuk menyusun strategi yang baik. Nah, namun kecerdasan secara intelektual ini tidak bisa melibatkan emosi dalam memproses informasi. Nah, jadi bagaimana cara pertama ya, ini saya berbicara tentang diri kita. Kita coba bagaimana sih cara mengukur kecerdasan yang sudah kita miliki, gitu kan ya. Nah, IQ itu bisa diukur dengan menggunakan angka. Metode yang digunakan pun sudah sering ya untuk kita lakukan saat review kerja atau misalkan tes di universitas begitu. Nah, salah satu metode yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat IQ seseorang itu adalah dengan tes Binet-Simon. Nah, jadi penghitungan cara penghitungan ini dilakukan dengan membagi usia mental dengan usia kronologis, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, jadi IQ sama dengan misalkan 100 dikali mental age atau usia mental. Jadi bisa dikatakan nanti ada prosesnya ya. Kalau jenius itu di atas 140, kemudian ada superior 120, normal, kemudian idiot dan lain sebagainya itu ada apa ya, ada ukuran standar nilainya. Nah, ini biasanya dipakai dalam tes untuk masuk kuliah ataupun kerja. Kemudian sejauh mana sih peran kecerdasan itu, kenapa kita ini harus dibentuk menjadi individu yang cerdas secara intelektual, harus menjadi perempuan yang intelektualnya cerdas gitu. Bagaimana sih peran dari kecerdasan intelektual ya dalam kehidupan kita? Nah, apakah misalkan IQ itu bisa menjadi tolak ukur dalam kemampuan berpikir manusia gitu. Nah, belakangan diketahui bahwa IQ, kecerdasan intelektual itu menurut para ahli ya dalam beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa peran IQ dalam kehidupan manusia itu maksimalnya hanya sebesar 20% gitu. Nah, menurut menurut para peneliti ya, kecerdasan intelektual itu bahkan hanya 6% saja gitu. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, IQ dan EQ itu harus seimbang. Nah, sebenarnya apa saja sih peran IQ ini ya dalam kehidupan kita? Jadi yang pertama itu menjadi media penyimpanan untuk pengetahuan yang baru. Kemudian yang kedua adalah alat untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah membantu memahami sesuatu secara lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah untuk membantu meningkatkan pengetahuan. Gitu. Nah, itu adalah fungsi dari IQ begitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah pernah melakukan tes seberapa besar IQ kita, nah apakah pertanyaannya, apakah IQ atau kecerdasan intelektual itu bisa ditingkatkan atau dilatih gitu ya? Nah, ini tentu saja bisa. IQ itu, kecerdasan itu bisa ditambah atau dikurang sesuai dengan pertambahan dari umur. Gitu kan. Namun IQ itu tetap bisa terus diasah. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dibiasakan untuk melakukan aktivitas fisik. Gitu. Nah, aktivitas fisik ini seperti berolahraga, gitu kan, tidak hanya mampu membuat kondisi tubuh ini menjadi lebih bugar, namun juga membuat otak kita semakin berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi dengan berolahraga itu dapat meningkatkan kemampuan otak kita ini agar lebih fokus, kemudian mencegah untuk penurunan dari kognitif kita, meningkatkan memori otak, dan juga memudahkan otak kita untuk menerima informasi-informasi yang baru. Nah, ini secara tidak langsung ya, aktivitas fisik ini menjadi cara yang paling cepat untuk membuat kita menjadi lebih pintar, tidak stres, dan tidak depresi, dan lebih energik gitu. Karena saraf motorik kita juga ikut dilatih. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu tidur yang cukup. Nah, ini penyakitnya aktivis kadang ya begitu. Kita sampai yang larut malam, ngopi, begadang gitu. Nah, jadi sudah banyak penelitian yang memang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki waktu tidur yang kurang secara terus-menerus
ini akan menurunkan kecerdasan intelektual mereka. Kenyataannya memiliki waktu tidur yang cukup akan meningkatkan kemampuan mempertahankan perhatian dan mempertahankan keunggulan intelektual kita. Nah, jadi untuk agar bisa memiliki waktu tidur yang cukup, ini akan memudah proses kita dalam belajar, sehingga otak kita ini akan lebih mudah dalam menyerap segala ilmu dan informasi baru, lebih fokus. Kalau kita ngantuk ataupun begadang itu kan jangankan mikirin ini ya, bawaannya mau tidur terus gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jangan berhenti belajar. Nah, jadi untuk terus mengasah kecerdasan intelektual kita, harus terus belajar dengan menambah terus wawasan kita, wawasan yang baru, kemudian memperluas memperluas wawasan, dapat membuka dunia baru bagi kita, sehingga mudah bagi kita untuk mempelajari banyak hal dalam perubahan gitu yang telah terjadi. Nah, ini sudah banyak ya media yang bisa membuka wawasan kita semua, dari media sosial sampai juga kursus misalkan bahasa secara langsung di media online ya, ini sudah sangat dimudahkan sekali. Misalkan ada kursus di media seiring berjalannya kemajuan teknologi dengan metode yang sangat fleksibel saat ini bisa kita akses gitu. Kursus online ini menjadi salah satu alternatif untuk belajar para mahasiswa yang bisa belajar dengan pakarnya yang sudah berpengalaman, kemampuan dari misalkan kita mau meningkatkan bahasa kita akan sangat mudah sekali terbantu. Mohon maaf kepada teman-teman, kan Yunda Umay keluar dari Zoom, mungkin gangguan sinyal, kita tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf ya, sedikit terjeda. Baik, Kak. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf sekali, ada sedikit kendala. Saya baru sampai juga ini. Kita lanjutkan membahas soal tadi ya, kecerdasan secara intelektual. Sesuai dengan tema yang dibahas, bahwa dalam rangka Milad Kohati yang ke-55 tahun, salah satu dalam pola pembinaan Kohati yang paling utama dalam pembinaan di Kohati, organisasi kita itu adalah intelektual, keintelektualan yang mumpuni. Artinya bahwa setiap kader HMIWati, karena tugas kita adalah sebagai pembina dan pendidik, ya, pembina dan pendidik, artinya kita bagaimana bisa membina dan mendidik, maka salah satunya adalah Kohati sendiri, setiap kader HMIWati itu harus memiliki kapasitas keilmuan gitu. Maka ketika sudah memiliki kapasitas secara keilmuan, maka dia akan bisa melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai pembina dan pendidik setiap kader HMIWati. Nah,
proses-proses secara internal yang memang sudah tersistematis itu adalah merupakan kontribusi dan sumbangsih Kohati ya dalam bagaimana meningkatkan intelektual dari setiap kader HMIWati. Misalkan dalam setiap kalau yang kita kenal dalam perkaderan kita itu ada perkaderan secara individu dan juga ada perkaderan secara kelompok. Perkaderan secara individu teman-teman bisa dengan bermitra, kemudian ikut berpartisipasi baik di internal maupun di eksternal gitu. Yang pasti adalah secara individu teman-teman menambah wawasan, menggali ilmu pengetahuan, begitu meningkatkan kualitas, gitu, mengikuti kajian misalkan atau mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan dan teman-teman sifatnya adalah partisipatif. Dan itu sebenarnya ya dibanding dengan perkaderan secara kelompok. Kalau kelompok kan ya teman-teman sering lakukan, misalkan LKK, kemudian ada LK1, LK2, LK3, kemudian ada juga training lainnya kan seperti training keprotokoleran, kemudian training tentang advokasi, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Itu kan hanya singkat forum secara singkat yang dilaksanakan secara formal begitu. Namun yang lebih penting dalam untuk menunjang intelektual setiap kader itu adalah dengan pembiasaan perkaderan secara individu gitu. Karena itu yang sifatnya lebih intensif dan setiap hari teman-teman lakukan. Kalau LKK kan itu hanya momentum ya, sekali seumur hidup bahkan teman-teman belajarnya. Tapi beda dengan pembinaan ataupun perkaderan secara individu. Nah, itu setiap hari dimanapun itu sudah ada kartu kontrol yang harus targetan capaian teman-teman harus capai itu apa. Gitu. Sebenarnya secara sistem di organisasi kita ini sudah sangat detail sekali mengatur bagaimana secara keintelektualan teman-teman ini mumpuni gitu. Karena dalam mencapai tujuan HMI pun yang pertama adalah harus selesai dulu sebagai insan akademis ya. Insan akademis itu tadi yang saya sempat singgung di awal, teman-teman punya daya nalar kritis, kemudian sistematis, kemudian empiris gitu kan, nilai-nilai secara akademis yang memang itu melekat sebagai identitas mahasiswa. Nah, kalau teman-teman selalu ya, karena kita adalah organisasi perempuan, di internal kita sebagai bidang pemberdayaan perempuan dan di eksternal kita sebagai organisasi mahasiswi. Nah, artinya bahwa Kohati ini adalah gerakan keperempuanan. Namun di sini kita harus punya corak khusus ataupun identitas khusus ya begitu. Gerakan perempuannya Kohati itu yang seperti apa gitu. Nah, maka karena sesuai dengan background kita bahwa Kohati itu adalah organisasi mahasiswi ya. Mahasiswi yang melekat dengan identitas akademisinya, maka gerakan yang harus dimunculkan oleh Kohati itu adalah gerakan intelektual gitu. Gerakan intelektual itu yang seperti apa? Gerakan-gerakan yang memang kita menyadarkan tentang literasi, apalagi sekarang literasi digital gitu kan ya, nilai-nilai yang memang memancing kritis, bukan hanya kita suka membaca, tetapi bagaimana kita belajar menganalisis, kita belajar untuk bisa mengkritisi dari apa yang memang kita baca gitu, kemudian bagaimana kita menyampaikan apa hasil dari bacaan kita, bisa menyimpulkan, kemudian bisa juga mengcombine gitu kan ya dengan kondisi saat ini seperti apa gitu. Budaya-budaya literasi itu harus ditingkatkan di teman-teman. Apalagi dengan saat ini muncul berbagai berita hoax, kemudian radikalisme di kalangan mahasiswa gitu, yang menjadi justru yang notabene-nya adalah mahasiswa ini sangat mudah sekali terpapar radikalisme dari digitalisasi. Nah, itu perlu ada gerakan-gerakan literasi yang memang teman-teman gaungkan sebagai kader Kohati ya, organisasi perempuan, dan ya itu tadi bagaimana cara untuk meningkatkan literasi, kecerdasan secara intelektual. Yang kedua, untuk meningkatkan, ya selanjutnya yang memang untuk meningkatkan literasi, selain meningkatkan kecerdasan selain literasi tadi ada beberapa yang telah saya sampaikan. Nah, tugas teman-teman di komisariat ya yang saat ini, kita HMI itu dikenal sebagai insan akademis yang pertama. Maka dari itu, nilai-nilai nilai-nilai
nilai-nilai akademis yang tadi itu harus yang saya sampaikan, nilai-nilai akademis yang memang melekat sebagai di diri mahasiswa itu harus terpenuhi ya begitu, dan terus dilatih budaya-budaya yang ada di komisariat. Ketika dulu kita misalkan masuk ke sekretariat kita, melihat budaya diskusi di kampus-kampus itu masih terjadi ya gitu kan. Nggak ada lingkaran mahasiswa itu yang tidak diskusi, semuanya membahas tentang buku apa, misalkan tentang berita apa begitu, dan itu yang sudah mulai luntur budayanya di kita gitu. Ketika kita masuk sekretariat, oh rapat ya, kalau nggak rapat mungkin main apa gitu kan ya. Terus juga belum lagi budaya yang tidak sehatnya, misalkan yang telat sholat dan lain sebagainya, itu kan yang apa yang sekarang kita suguhkan gitu ketika teman-teman ataupun adik-adik komisariat itu masuk gitu ya. Nah itu yang salah satu harus dirubah. Kita berusaha secara internal dulu ya, kita berusaha secara internal bagaimana setiap kader kita di internal dulu, karena kan perannya Kohati itu kan sebagai pembina dan pendidik hak muslimah pada umumnya dan kader HMI pada khususnya. Nah, jadi harus diutamakan dulu yang internal, kader HMI Watinya dulu yang dibina dan dididik bagaimana secara intelektualnya ini bisa mumpuni. Kemudian secara eksternal barulah sebagai pembina dan pendidik muslimah pada umumnya. Kohati ini kan harus menjadi role model ya. Teman-teman bukan hanya sekedar jago orasi ataupun sering kritis, tapi tidak relevan ataupun retorikanya tidak sesuai, dan kemudian tidak memiliki solusi gitu atas apa yang memang dipermasalahkan. Nah, ini harus menjadi latihan ya, harus latihan bersama teman-teman, biasakan untuk menunjang keintelektualan teman-teman ini harus berbasis data. Apa yang mau dikaji oleh teman-teman harus berbasis data dan tidak sembarang hoax gitu ya, sembarang menyebarkan ilmu, tidak sembarang menyebarkan berita, tidak sembarang menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Belajar salah satu yang bisa kita ukur kecerdasan seseorang adalah ketika kita sendiri bisa memprotek diri, mana yang memang ini beritanya bisa bermanfaat untuk kita atau tidak gitu kan. Misalkan dengan teman-teman bisa menganalisis dulu sebuah berita yang memang ya jangan jauh-jauh lah ya, hoax tentang misalkan pemerintah atau apa. Hoax yang terjadi di himpunan kita misalkan gitu. Dianalisis dulu ini benar atau tidak, jangan hanya ikut menyebarkan apa yang orang sebar dan kita tidak tahu kebenarannya. Itu salah satu bisa terlihat sekali begitu. Kita mengkritisi boleh, tapi harus tahu fakta. Ciri-ciri dari salah satu ya yang akademis itu kita harus teliti, harus tabayun untuk apapun itu. Nggak bisa kita main bulat mentah-mentah kita makan ilmu yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita tahu gitu kan ya, harus diteliti dulu kebenaran ilmunya seperti apa. Harus bisa membedakan ilmu pengetahuan dengan yang memang hanya wacana ataupun berita, dan itu belum tentu kebenarannya. Gitu. Saya ingin lebih banyak cerita dengan teman-teman ya, karena tadi juga sempat sama teman-teman oleh narasumber. Selebihnya kita bisa berdiskusi terkait bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan intelektual di kalangan HMI Wati ataupun Kohati seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemantik. Selebihnya kita boleh untuk berdiskusi ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunda atas materi yang luar biasa. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau bisa juga kirim pertanyaannya melalui ruang chat Zoom. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya?
Baik, Kanda Adang Mulia. Silakan langsung sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kanda. Ya ini menafikan radikalisme ya. Bagaimana caranya upaya untuk bagi mahasiswa yang putri maupun perempuan maupun laki-laki, bagaimana caranya menghindari itu seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf tadi sedikit putus-putus. Boleh diulangin lagi nggak, Kanda? Tadi agak putus-putus suaranya. Halo, Kanda. Moderator, izin bertanya. Halo, moderator. Moderator, izin bertanya. Silakan, Yunda. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Yunda, berbicara Kohati, bagaimana sih Yun cara menyadarkan kader-kader Kohati ini untuk lebih berpartisipasi terhadap lembaga Kohati itu sendiri? Kan kita tahu lembaga Kohati ini lembaga yang membina, mendidik gitu kan. Bisa kita menggali potensi kita, mengembangkan potensi kita lewat lembaga Kohati ini. Tapi masih banyak kader-kader yang belum tahu kalau lembaga Kohati ini nih sebenarnya wadah yang bisa mengembangkan potensi perempuan gitu, Yun. Kembali ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Yunda atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Yunda. Yunda Umay. Dua pertanyaan ya tadi. Ya, iya Yunda. Cuma yang pertama tadi saya kurang terdengar karena putus-putus.
Mungkin Yunda bisa mendengarnya tadi, Yunda. Tentang apa tadi? Menangkal radikalisme ya di kalangan mahasiswa ya, kalau nggak salah itu. Kurang lebih seperti itu, Iya Yunda. bukan? Ya, Yunda. Iya. Jadi, oh di mana sih tadi? Aduh. Ya, bahwa betul tadi radikalisme itu sudah menyasar ya ke mahasiswa banyak sekali, bukan hanya yang berpendidikan rendah saja, bahkan yang berpendidikan tinggi itu menjadi aktor dari aksi-aksi radikalisme lah ya begitu. Kenapa? Karena ya itu tadi semakin mudahnya kita mengakses semua media sosial, informasi, mudah sekali terpapar radikalisme, apalagi mahasiswa itu kan sifatnya itu sedang hausnya ilmu gitu kan ya, sedang mencari jati diri, kemudian rasa ingin belajar dan ingin tahunya itu sangat tinggi gitu, sehingga sangat mudah sekali untuk terpapar dari informasi-informasi yang rujukannya ini salah untuk dipelajari begitu. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kita bahwa memang untuk mencegah dari radikalisme itu kan butuh bukan hanya peran serta saja dari masyarakat, dari mahasiswanya, tetapi juga dari semua elemen, baik itu pemerintahan gitu kan. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali program juga tentang bagaimana untuk menangkal radikalisme ini. Salah satunya misalkan dengan seminar ataupun sosialisasi yang yang menghimbau bahaya dari radikalisme ini. Nah, walaupun dengan demikian ya, semakin banyak kita mengetahui informasi tentang bahaya radikalisme begitu kan. Nah, ini menjadi bahan kewaspadaan dan kita menjadi tahu ciri-cirinya. Misalkan oh, kita sudah terpapar radikalisme belum ya, atau misalkan ada teman kita yang terpapar radikalisme, itu kita jadi tahu dan menjadi bahan untuk kita lebih waspada. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana teman-teman juga sering mengadakan penguatan tentang keagamaan gitu. Dasarnya, pondasinya itu harus dikuatkan bahwa dalam cara kita untuk beragama, mengabdi terhadap ataupun memahami keimanan kita itu harus disesuaikan apa yang memang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis begitu kan. Jangan sampai dalih keagamaan ini justru kita memahami yang lain gitu. Karena kan kebanyakan yang memang dekat dengan radikalisme itu kan dengan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang ditafsirkan lain gitu kan. Nah, kemudian selain dari tadi ikut sosialisasi seminar-seminar tentang bahaya radikalisme, nah kemudian penguatan di dalam jiwa kebangsaannya gitu. Misalkan dengan teman-teman mengadakan sosialisasi tentang Pancasila begitu, penguatan landasan-landasan negara gitu. Nah, ini juga memberikan salah satu ketika kita ada hal yang berbenturan antara keimanan kita dengan problem yang ada di negara kita, kembali kepada bahwa dasar ataupun landasan negara kita adalah Pancasila begitu. Maka nilai-nilai itu yang menjadi peneguh juga penguatan untuk kita semua. Dan perlu sekali adanya literasi digital ya. Literasi digital itu tadi tentang bagaimana bahaya radikalisasi dari yang ada di digitalisasi ini. Ini perlu ada pemahaman dari teman-teman ke teman-teman mahasiswa yang lain atau generasi-generasi remaja gitu ya, anak-anak kepada orang tuanya gitu kan, bahaya bahwa anak-anak juga yang sekarang sudah hampir setiap harinya megang gadget, megang handphone, belajarnya dari handphone, ini sangat mungkin sekali tiba-tiba klik di YouTube atau klik di Google gitu kan, melihat tayangan-tayangan yang berbau terorisme, misalkan kekerasan agama dan sebagainya, itu kan sumbangsi besar ya yang
menstimulus gitu kita untuk bertanya-tanya dan mencari tahu yang lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya terkait bagaimana menyadarkan ya kader-kader HMIWati itu untuk mau menggali potensinya di Kohati. Ya, di organisasi kita itu banyak sekali sebenarnya lembaga-lembaga profesi. Kalau di sekarang bermunculan komunitas-komunitas yang menawarkan hobi minat gitu ya, dan nantinya ketika diasah menjadi lebih profesional dengan hobi yang dia punya gitu. Di kita itu sebenarnya sudah banyak sekali lembaga-lembaga kekaryaan dan itu adalah wadah yang bisa meningkatkan kualitas teman-teman, hobi teman-teman menjadi lebih profesional gitu kan. Ada seperti misalkan LEMI, ada LKMI, kemudian ada LAPENMI ya begitu. Nah, itu bisa dimaksimalkan sehingga itu juga menjadi daya tarik dan teman-teman mau mengembangkan minat bakat di situ. Mungkin kalau hanya di HMI-nya saja atau di Kohatinya, kalau di HMI-nya kajiannya politik terus, kebangsaan terus, nasionalis terus, bosan gitu kan. Kalau di Kohatinya kajiannya tentang perempuan terus juga bosan gitu misalkan. Maka teman-teman yang memiliki jiwa profesional itu dari misalkan dari bidang keilmuan yang digelutinya apa dan mau fokus di salah satu concern di salah satu bidang keilmuan, misalkan teman-teman adalah anak ekonomi, teman-teman adalah anak kesehatan ataupun teman-teman anak pendidikan atau misalkan anak jurnalis gitu ya atau dakwah sekalipun, nah itu bisa disalurkan di sana sehingga potensi-potensi dari setiap kader itu merasa bahwa saya dengan adanya HMI ini terbantu karena ada wadah khususnya sehingga kemampuan potensi saya ini bisa muncul gitu. Teman-teman pun karena merasa butuh dan merasa butuh serta tertarik dengan adanya program dari lembaga kekaryaan tersebut sehingga dengan sendirinya itu mau tetap terus aktif gitu kan, menggali diri, menggali potensi. Maka dari itu yang dimunculkan wajahnya HMI ataupun wajahnya wajahnya Kohati itu bukan harus selalu yang dimunculkannya adalah politik, kemudian keagamaan, kenegaraan atau perempuan dan anak saja, bahwa kita punya lembaga kekaryaan yang memang saat ini kalau berbicara generasi Z ya, generasi Gen Z itu adalah teman-teman yang lebih praktis mengarah kepada profesionalitas itu tadi gitu. Karena yang real saja lah begitu. Kalau sekarang kan siapa sih yang masih tertarik dengan organisasi yang basisnya ideologi misalkan begitu. Mereka kan lebih apalagi dengan situasi disruption seperti sekarang, teman-teman butuh skill lebih, butuh pengasahan itu tadi ya untuk bisa menunjang pekerjaan teman-teman. Harus ada skill tambahan selain daripada bidang keilmuan yang digeluti gitu. Mungkin itu ya dari saya. Teman-teman silakan boleh coba begitu di komisariatnya masing-masing. Misalkan dalam pola rekrutmen kader gitu. Pola rekrutmen kader misalkan mau rekrut teman-teman dari fakultas keekonomian, dari fakultas ekonomi. Jangan hadirkan tokoh yang berkiprahnya di praktisi ataupun di politisi gitu kan ya, politisi yang ada di misalkan yang dihadirkan adalah Bang Akbar Tanjung. Tentu anak-anak ekonomi juga nggak tahu kan ya, misalkan Bang Akbar Tanjung itu siapa. Hadirkan tokoh ekonomi Kohati yang memang beliau itu di pakarnya ekonomi gitu, yang berkiprah sudah di nasional. Maka itu akan menjadi motivasi teman-teman untuk tertarik ikut HMI karena ada merasa bahwa sama background-nya dan bisa menjadi panutan ya untuk dirinya begitu. Misalkan anak-anak kesehatan, hadirkan tokoh ataupun brandingnya adalah tokoh kesehatan secara nasional. Disesuaikan dengan background masing-masing dari fakultas yang memang akan direkrut begitu. Begitupun ketika teman-teman melakukan kajian rutin gitu. Kalau misalkan ada spesifikasi bidang gitu, kasih waktu ataupun kasih kesempatan untuk spesifikasi bidangnya itu dibahas dan jadi bahan kajian di teman-teman. Sehingga itu bisa menimbulkan rasa secara ekspektasi pribadi dari setiap kader itu tertampung di sana. Mungkin itu ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari Yunda Umirah Fazia. Untuk Yunda Anwar dan Kanda Adang, apakah ada tanggapan? Terima kasih, Kak.
Alhamdulillah cukup, makasih. Nah, baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Kanda Yunda yang lainnya? Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, Yunda, di sini ada masuk satu pertanyaan dari Cindy. Gimana caranya kita perempuan mampu dan bisa menjaga diri dari pergaulan bebas karena khawatirnya untuk kedepannya nanti, Yunda? Silakan Yunda untuk dijawab. Iya, bagaimana caranya untuk menjaga diri dari pergaulan bebas? Pasti ya, godaan perempuan itu banyak banget gitu kan. Kenapa misalkan sebenarnya kan kayak gerakan-gerakan perempuan itu kan lebih memprioritaskan bahwa merasa ya negara ini nggak aman untuk kita. Perempuan sudah misalkan tetap sudah menutup aurat, tetap saja terjadi kasus-kasus pelecehan, misalkan begitu. Kemudian kekerasan terhadap perempuan itu juga masih ada ya. Padahal kita juga sudah cukup untuk memprotek diri, keamanan dari pemerintah juga sudah ditingkatkan, bahkan dari segi hukum juga sudah ada payung hukumnya begitu. Tapi yang namanya hal-hal seperti itu pasti saja terjadi. Nah, betul sekali bagaimana kita harus memprotek diri karena memang semua itu ya bersumber selain daripada itu tadi beberapa faktor, tetapi juga kita secara pribadi sebagai seorang perempuan juga memang harus menjaga dan tahu batasan-batasan kita. Gitu. Yang pertama, teman-teman harus menguatkan fondasi keimanan, religiusnya, kecerdasan secara religiusnya harus ditingkatkan kembali. Begitu banyak-banyak ibadah, karena apalagi sholatnya ya, sholat itu nggak boleh ditinggal, karena sudah jelas sekali bahwa mencegah sholat itu mencegah dari hal-hal keji dan munkar. Maka dari itu yang paling pertama adalah secara diri kita, perkuat sholatnya, begitu. Kemudian selanjutnya pilih teman yang memang mempunyai pengaruh positif untuk kita. Nggak apa-apa. Maksudnya pengaruh positif itu bukan berarti kayak misalkan teman-teman sekeliling kita ini punya, walaupun dia bukan orang baik-baik, bukan tidak, misalkan pergaulannya masih ini ya, tapi selama dia tidak mengajak kita ataupun tetap menjaga kita, nggak masalah, tetap ditemenin. Tapi teman-teman juga harus punya circle dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif gitu. Misalkan cari teman pertemanan ini yang memang sama-sama menjaga gitu, bukan sama-sama untuk menjerumuskan ke hal-hal yang negatif gitu. Teman-teman banyak misalkan kalau memanfaatkan waktu luang ini kalian ngapain sih gitu kan, enaknya ngapain? Kalau perempuan kan mudah bete, mudah gabut gitu kalau nggak ada kerjaan atau apa. Nah, itu memanfaatkan bagaimana kita ini bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, biasanya teman-teman juga jangan menyendiri begitu, tapi tetap harus bergaul dan bersosialisasi itu tadi. Sehingga ketika kita terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan hal-hal negatif atau ikut dalam hal-hal negatif itu bisa tertarik oleh teman-teman yang memang mengarahkan kita untuk hal-hal yang positif gitu. Sehingga ketika muncul ya dalam benaknya teman-teman ini untuk melakukan hal-hal negatif nggak jadi gitu, karena ada teman yang mengingatkan, misalkan satu gitu. Selain daripada itu penguatan secara internal tadi, kemudian pilih teman yang mengarah kepada hal yang baik. Jangan cari teman yang satu frekuensi. Kalau frekuensinya kita sama, misalkan tukang main, tukang apa, ya sama gitu kan. Harus cari teman itu yang punya pengaruh positif gitu ya.
Kalau yang satu frekuensi, ya frekuensinya misalkan frekuensinya nggak baik, ya nggak baik gitu. Karena merasa satu frekuensi dan ketika ada keburukan pun ya sama-sama, karena sama-sama suka gitu kan, sama-sama suka dengan hal-hal tersebut. Itu nggak ada yang ngingetin untuk yang mengarah ke kebaikan. Kemudian sering hadir di kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya adalah untuk menggali potensi teman-teman, menggali potensi, misalkan ikut pelatihan pelatihan misalkan ada pelatihan membuat karya gitu, terus atau misalkan pelatihan public speaking, pelatihan-pelatihan yang memang mendukung skill gitu, atau misalkan seminar-seminar sosialisasi, menyibukkan diri lah dengan hal-hal yang positif. Atau banyak-banyak silaturahmi dengan misalkan guru kita, sama ustadz kita, atau misalkan sama orang yang memang kita anggap punya nilai positif lebih ya gitu. Silaturahmi, ini kadang kita memaknai bahwa silaturahmi itu ketika kita ada mau gitu kan ya. Kalau misalkan lagi ada kegiatan, ada mau dan ada butuh. Nah, teman-teman seharusnya ketika kita mau membentengi diri dari hal-hal yang memang tadi ya terjerumus ke hal yang tidak baik, banyak mendengar nasihat orang gitu. Banyak mendengar nasihat orang-orang yang memang bijaksana gitu. Sehingga kita mendapatkan motivasi itu dari sana. Dan secara tidak sadar bahwa kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena ya ketika orang biasanya cenderung melampiaskan untuk kepada hal-hal yang tidak baik karena tidak ada yang mampu mendengarkan apa yang misalkan sedang terjadi pada diri kita. Gitu kan, kegelisahan, kekecewaan atau kemarahan kita itu tidak terluapkan, tidak tercurahkan kepada orang lain sehingga kita mencari pelampiasan yaitu tadi apapun yang membuat kita senang misalkan gitu ya. Nah, maka banyak-banyak kita silaturahmi, ngobrol dengan orang, cerita-cerita gitu kan, mendapatkan nasihat. Mungkin itu ya yang dapat saya jawab. Selain daripada teman-teman di internal secara diskusi penguatan keagamaan tadi, mental health gitu kan, kesehatan mental itu perlu dibuat kajiannya sehingga teman-teman ini ketika terjadi ketidakstabilan emosi di diri kita itu tahu pelampiasannya harus ngapain gitu yang baik gitu kan, biar stabil lagi gimana caranya tidak melampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu ya Dek ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunda atas jawabannya. Bagaimana Yunda Cindy? Apakah ada tanggapan dan hal lain yang ingin didiskusikan? Baik, sepertinya tidak ada. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Yunda Fitria Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yunda dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Amin. Yang ingin ditanyakan oleh Yunda Fitria Ramadhani dari Komisariat Pertanian Korkom Unja yaitu terkait dengan tema yang diangkat pada Milad Kohati ke-55 tahun, yaitu Bakti untuk Negeri. Nah, berdasarkan tema yang diangkat pun menakar 55 tahun Sumbangsi Kohati terhadap intelektualitas perempuan. Jadi yang ingin ditanyakan, bagaimana menurut Yunda dengan apa yang telah Kohati perbuat untuk negeri, ataupun aksi nyata yang telah dilakukan Kohati dalam upaya membangun negeri. Terima kasih Yunda. Mungkin bisa langsung ditanggapi Yunda. Ya, dalam rangkaian Milad Kohati ke-55 tahun, Bakti Kohati untuk Negeri, jadi apa yang telah dilakukan, teman-teman juga sudah sering membaca ya kiprah-kiprah dari para alumni kita sejak dulu apa yang telah mereka lakukan secara program kerja gitu. Salah satunya dijelaskan di dalam pola pembinaan Kohati. Yang pertama, secara target dari pembinaannya itu adalah mumpuni secara intelektual, muslimah, mumpuni secara intelektual, profesional dan mandiri. 3 poin itu yang memang menjadi target dalam pembinaan Kohati. Artinya dalam setiap
training dalam setiap perkaderan, dalam setiap sistem, kurikulum, metode training, dan lain sebagainya, itu adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas secara keintelektualan. Gitu, salah satu targetnya. Kemudian di rangkaian milad ini, teman-teman juga kemarin sudah secara serentak ya, secara serentak menyelenggarakan 1000 kelas Kohati. Nah, itu sesuai dengan memang peran kita sebagai pembina dan pendidik gitu kan. Nah, karena memang kita juga background kita, latar belakang berdirinya HMI Himpunan Mahasiswa Islam adalah berdasarkan nilai-nilai keumatan dan kebangsaan, maka tema yang diusung dalam kelas Kohati ini adalah tentang Pancasila dan juga pemberantasan buta huruf Al-Quran gitu. Salah satu sumbangsi kita ya sebagai pembina dan pendidik, karena bukan hanya misalkan orang tua zaman dulu yang tidak bisa baca Al-Quran, kayak misalkan generasi kita aja sekarang gitu. Bahkan kader HMI juga kan ya, itu masih banyak yang belum bisa baca tulis Al-Quran kayak gitu, dan itu merupakan salah satu sumbangsi lah ya, karena kita adalah organisasi perkaderan. Kalau organisasi perkaderan itu nggak usah ditanya kembali kontribusi intelektualnya apa gitu, karena yang kita lakukan dalam training itu semata-mata LK1, LK2, LK3, LKK, latihan advokasi, kemudian training kewirausahaan, itu adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas secara intelektualannya yang salah satunya. Teman-teman bisa lihat dalam penilaian, misalkan penilaian forum LK1, LK2, LK3, yang paling tinggi itu adalah nilai kognitif. Kognitif itu adalah berhubungan dengan analisis, retorika, pengetahuan, wawasan. Nilai yang paling tinggi itu adalah kognitif, nilai kognitif, pola pikirnya gitu. Artinya bahwa kalau bertanya kontribusi Kohati apa untuk secara keintelektualan, itu tadi gitu, dengan serangkaian sistem perkaderan yang ada di kita. Itu secara internal. Adapun secara eksternal adalah misalkan kayak tadi yang saya sampaikan, Kohati membuka kelas. Saya tidak mengatakan selama 55 tahun apa yang Kohati lakukan, karena saya juga tidak tahu program kerja sebelum-sebelumnya Kohati PB ngapain gitu kan ya. Tapi yang paling saat ini kalau teman-teman bertanya apa yang dilakukan oleh Kohati PB, salah satunya adalah yaitu membuka kelas 1000 kelas Kohati, yang di mana kita sebagai perannya Kohati sebagai organisasi mahasiswi dan melihat fenomena yaitu tadi keumatan dan kebangsaan. Dan kemudian secara internal Kohati PB ini juga menjawab fenomena ataupun keadaan yang terjadi saat pandemi sekarang. Harus ada formulasi baru dalam perkaderan kita. Jadi melihat menurunnya kapasitas dan kualitas kader HMI ya, kekurangan minat dari generasi untuk mau ikut organisasi kita, itu menjadi salah satu evaluasi di dalam organisasi, bagaimana modernisasi itu ya harus memang diberlakukan begitu. Modernisasi untuk pengelolaan, kemudian sumber daya manusianya itu juga harus dibenahi, dan Kohati PB sedang mencoba untuk bisa merubah, atau bukan merubah ya, untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bagaimana perkaderan yang memang modern, menyenangkan, dan disesuaikan dengan generasi sekarang gitu kan. Siapa sih yang masih mau duduk, misalkan orang ikut pelatihan yang duduk sampai berjam-jam dengan pengelola misalkan master of trainingnya yang hanya sekedar memfasilitasi siapa yang mau masuk, siapa yang mau keluar sebagai pemateri tanpa ada pendalaman dan pendalaman materi, dan bisa yang tadinya teman-teman misalkan nilainya 5 jadi 10 gitu kan. Nah, itu perlu ada pendalaman seperti itu di guru kita ya, kalau kita bilang. Kalau kita nih masih murid, kita punya guru itu master of training. Nah, itu yang harus memang di-upgrade kembali gitu kan, skill dalam mengelola forumnya. Bagaimana mengelola forum yang menyenangkan gitu. Kita ini kan kayak lagi sekolah aja kan ya. HMI sama Kohati itu lagi sekolah, gurunya itu MOT, dan kita ini murid-muridnya gitu. Gimana kalau muridnya untuk pinter, sedangkan sekarang teknologi terus kemudian sistem itu udah nggak sesuai, nggak relevan dengan zaman. Maka ya yang harus dirubah ya itu, kalau mau meningkatkan secara keintelektualan. Gitu ya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Yunda Fitria? Apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih Yunda, kata Yunda Fitria. Sepertinya sudah jelas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Yunda Sumiati Bota. Assalamualaikum Yunda, izin mau bertanya terkait HMI Wati. Saya bertanya terkait kadar HMI khusus pada HMI Wati bahwa sekarang memang kita terancam dalam globalisasi, dalam artian bahwa perkembangan zaman saat ini semakin modern. Nah, yang saya tanyakan ini terkait media, contohnya seperti TikTokan Yun. Karena saya banyak melihat sekarang ini memang HMI Wati condong dengan jogetan-jogetan seperti yang sedang yang viral diikuti gitu Yun. Nah, apakah tidak salah kalau kita menggunakannya, ataukah hal seperti itu kita tidak perbolehkan, Yun? Bagaimana tanggapan Yunda atas ini? Silakan, Yunda. Iya. TikToknya sebenarnya nggak salah. Yang salah itu yang menggunakan, Susi. Menggunakan untuk apa? Sama aja dengan pisau ya. Pisau itu nggak berbahaya. Berbahaya itu ketika digunakan untuk melukai orang. Tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Memang sejak kapan TikTok ini